Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang berbahagia, para siswa dan juga sahabat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Oke, sebelum mulai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan pandemi ini segera selesai sehingga kita akan kembali bisa belajar normal. Para siswa dan sahabat semuanya, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sayuran, terutama cabai, merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh kita, karena keberhasilan tanaman itu sangat tergantung dengan optimalisasi kita dalam melaksanakan kegiatan tahapan budidaya, dari mulai penyiapan bahan tanam, pengolahan tanah, sampai kepada pemeliharaan tanaman dan panen. Termasuk yang paling perlu kita perhatikan benar-benar adalah pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai. Kita tahu bahwa hama itu adalah hewan yang memang makroorganisme yang biasa mengganggu atau merusak tanaman, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman tentu saja terganggu. Bisa hama tersebut dari golongan insek, bisa dari golongan moluska, bisa dari burung-burung, dan sebagainya. Nah, yang biasa menyerang hama yang biasa menyerang tanaman cabai, di antaranya yang pertama adalah thrips. Thrips ini sering kita temukan pada tanaman cabai dan tanaman sayuran buah lain. Ini gambarnya seperti ini kalau diperbesar. Ukurannya sangat kecil, sekitar 1 mm. Berwarna kuning sampai coklat kehitaman kalau kita pernah melihat. Kalau diperbesar seperti ini. Biasanya ini berkembang biak pesat itu pada musim kemarau. Itu akan lebih tinggi dibandingkan pada musim hujan. Karena hama ini memang biasanya menyerang tanaman itu pada musim kemarau ya, paling sering. Kalau musim hujan tuh biasanya penyakit. Nah, gejala serangan hama thrips ini biasanya permukaan daun berwarna keperakan, daun berkeriting ke atas atau keriput. Pada serangan berat, daun pucuk serta tunas itu menggulung ke dalam dan timbul benjolan, serta pertumbuhan tanaman terhambat, jadi bahkan pucuk itu akan mengalami kematian. Jadi ini adalah gejala pada tanaman yang cabai yang sering kena thrips. Bahkan lebih parah lagi, thrips ini adalah merupakan vektor penyakit virus mosaik dan virus keriting. Adik-adik semuanya, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian pengendaliannya? Nah, pengendaliannya pertama itu adalah dengan sanitasi tentunya, pemusnahan bagian tanaman yang terserang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu membakar sisa jerami mulsa yang dipakai selama pertanaman. Kalau memakai jerami atau mulsa yang bekas, baiknya itu dibakar, dibuang, dibakar. Yang ketiga, menggunakan perangkap ikat warna biru atau putih sebanyak 42 buah per hektar. Ini biasanya ditanam atau sejak tanaman berusia 2 minggu. Ketinggian perangkap disesuaikan dengan tajuk tanaman. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan bisa menggunakan insektisida. Tentu yang efektif dan yang terdaftar apabila ditemukan populasi atau serangan thrips dengan intensitas 15%. Ya, jadi kalau sudah kelihatan banyak di atas 15%, sudah pakai pestisida, insektisida. Ini beberapa insektisida yang dianjurkan. Untuk berbahan aktif abametrin biasanya ya. Atau imidacloprid atau piponil. Itu yang pertama. Ya, berikutnya ada di semuanya. Berikutnya itu adalah hama yang sering menyerang tanaman cabai itu adalah kutu daun persik. Gambarnya seperti ini. Kalau sebenarnya kecil ya.
Cuma kalau diperbesar seperti ini. Ya dia itu biasanya dia adalah semacam inimpa dan imago bersayap. Mempunyai sepasang tonjolan pada ujung abdomen yang disebut dengan conical dan ujung. Nah, dia jauh hidupnya adalah 7 sampai 10 hari. Jadi hama ini pengendaliannya bagaimana? Pertama adalah pengendaliannya adalah gejala serangannya kutu ini itu menghisap cairan tanaman. Akibatnya daun yang terserang itu mengalami keriput, kemudian berwarna kekuningan, terpelintir, tanaman menjadi kerdil, layu dan akhirnya mati. Ini seperti ini gambarnya. Ini kalau tidak segera dikendalikan. Yang lebih parah adalah dia menjadi vektor dari penyakit virus CMV atau PPY. Pengendaliannya ada di semuanya. Di awal tentu adalah sanitasi lahan yang teratur, buang gulma dan rumput-rumput di sekitar tanaman secara rutin. Bisa menggunakan penggunaan perangkap likat warna kuning, ya semacam perangkap yang berwarna kuning, ya biasa dipasang bersama dengan tanaman. Jumlahnya bisa 40 buah per hektar, tinggal hitung aja luas lahan kita. Kemudian menggunakan entomopatogen. AHA ya. Ketika populasi rendah bisa digunakan pestisida nabati dari daun mimba. Tapi kalau jumlahnya banyak, populasi hamanya banyak, bisa menggunakan insektisida berbahan aktif, yaitu berbahan aktif alpha-cypermetri atau propenos atau dimetoat atau piponil. Ini kalau jumlahnya banyak. Yang ketiga, hama yang sering menyerang tanaman cabai itu adalah kutu kebul. Ini seperti ini gambarnya. Sangat kecil, ukuran 1 sampai 1,5 mili, warnanya putih. Ini kalau diteliti maka dia ada sayap jernih ditutupi lapisan lilin bertepung. Ya. Telurnya lonjong, agak lengkung. Biasanya imago ini itu berkelompok pada bagian permukaan daun. Dan tanaman tersentuh biasanya akan bertebangan seperti kebul. Nah, gejala serangan secara langsung ini beca nekrotik pada daun akibat rusaknya sel-sel dan jaringan daun. Sekresi kutu kebul itu menghasilkan madu yang merupakan media yang baik untuk tumbuhnya embun jelaga yang berwarna hitam. Hal ini menyebabkan proses fotosintesis tidak berlangsung normal. Secara tidak langsung dia sebagai vektor penyakit geminivirus. Ini penting. Pengendaliannya bisa menanam pinggiran lahan dengan 6 baris tanaman jagung. Jadi kasih pinggirnya itu kasih tanaman jagung 2-3 minggu sebelum tanaman cabai dengan jarak 15-20 cm. Jadi buat tanaman pagar. Atau bisa juga tanam bunga matahari sebagai barrier untuk memperoleh dan memperbanyak populasi agen hayati yang lainnya. Kemudian penggiringan tanaman dengan tanaman bukan inang virus. Ya. Kemudian sanitasi lingkungan, yaitu dengan membuang gulma daun lebar seperti babadotan, bunga kancing dan cipukan. Pemasangan perangkap likat berwarna kuning sebanyak 40 buah per hektar atau menggunakan insektisida seperti tadi ya. Dan pada kondisi populasi rendah dapat digunakan pestisida nabati dari daun mimba. Ini contoh tanaman barrier. Ini dikasih jagung, ada jagungnya ya. Nah, ini jagung. Berikutnya adalah ulat gerayak. Nah, ulat gerayak ini seperti ini gambarnya. Ini namanya ulat gerayak. Ini ulat ini sangat luar biasa kalau sudah makan daun. Biasanya ulat gerayak ini dari kupu-kupu yang bersayap ngengat ya, bagian depan berwarna coklat dan atau keperakan dan sayap belakang berwarna keputihan dengan bercak hitam. Nah, kalau larvanya itu ulat ini itu warna yang bervariasi.
Nah, ulat ini hidup berkelompok pada satu daun, makan daun bagian bawah sehingga daun itu terserang dari jauh kelihatan berwarna keputih-putihan. Jadi daun yang terserang itu warna keputih-putihan. Gejalanya, larva yang masih kecil merusak daun dengan meninggalkan sisa epidermis bagian atas, jadi sisakan daun sedikit, sehingga yang tinggal adalah tulang-tulang daunnya saja. Larva yang lainnya itu memakan daun, tulang muda, dan buah. Ini yang lebih besar lagi. Pengendaliannya tentu penggiliran tanaman yang serempak penanamannya, pengolahan tanah yang baik, pengumpulan dan pemusnahan kelompok telur dan larva, pemanfaatan entomopatogen, penyemprotan menggunakan insektisida yang efektif. Itu adalah tanaman, itu adalah serangan dari dari ulat kerayak. Berikutnya adalah lalat buah. Ini lalat buah. Jadi yang menyerang buah itu bisa lalat buah, bisa bakteri, bisa jamur. Kalau lalat buah, nah dia biasanya ngebolongin buahnya. Ada ulatnya nanti, ada belatungnya. Jadi serangga dewasa mirip lalat buah, lalat rumah mirip lalat rumah, jadi kelihatan lalatnya. Larva terdiri dari instar, ada yang berada di dalam buah cabai yang berwarna putih, berbentuk belatung, dan salah satu ujungnya kepala runcing dengan 2 bintik hitam. Daur hidupnya 25 hari. Larva yang instar 3 akan membuat lubang keluar untuk meloncat dari buah masuk ke dalam tanah dan menjadi pupa di dalam tanah. Jadi semacam belatung. Nah, gejala serangan ada di semuanya. Buah yang terserang itu ditandai oleh lubang titik hitam. Jadi ada titik hitam sedikit. Nah, biasanya di situ ada sebagai bukti bahwa dia kena ulat buah. Larva nanti akan memakan daging buah dan menghisap cairan buah, menyebabkan terjadi infeksi oleh organisme pengganggu tanaman lain. Buah menjadi busuk dan akhirnya jatuh ke tanah. Ini sering kita lihat terutama di musim hujan ya. Pengendaliannya pemasangan perangkap dan tentu adalah sanitasi. Berikutnya itu adalah penyakit. Apa itu penyakit? Jadi selain hama yang menyerang tanaman cabai itu ada penyakit. Penyakit itu adalah penyebab tanaman menjadi sakit. Dikatakan sakit jika ada perubahan seluruh atau sebagian organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologisnya, atau sakit adalah penyimpangan dari keadaan normal. Itu sakit. Jadi penyakit itu adalah penyebab tanaman menjadi sakit. Dan tanaman dikatakan sakit itu jika ada perubahan seluruh atau sebagian organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologisnya, atau sakit adalah penyimpangan dari keadaan normal. Kemudian penyebabnya biasanya tanaman yang sakit itu penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena seperti bakteri, adanya cendawan, atau virus, atau kekurangan dan kelebihan air, kekurangan atau kelebihan unsur hara, atau karena tanaman mendapatkan stres lingkungan, misalnya suhu lingkungan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Penyakit-penyakit yang biasa menyerang tanaman cabai itu yang sering itu ada di semuanya. Ini yang sangat bahkan skala masif ya, menyebabkan kegagalan panen. Itu yang pertama adalah Anthranoxa, Colletotrichum capsici. Gejalanya pertama berupa bercak coklat kehitaman pada permukaan buah, kemudian menjadi busuk lunak. Pada bagian tengah bercak terdapat kumpulan titik hitam yang merupakan plospora. Nah, serangan yang berat itu menyebabkan seluruh buah keriput dan mengering. Nah, contoh dari penyakit Anthranoxa itu kering tanah cabai tersebut. Warna kulit buah seperti jerami padi, kering. Cuaca panas dan lembab itu mempercepat perkembangan penyakit ini. Seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya ada di semuanya. Ini kena Anthranoxa. Nah, seperti ini. Sering melihat ya kali ya.
Ya, pengendaliannya tentu saja dengan menggunakan antranoksa itu penyebabnya ada jamur. Jadi menggunakan fungisida atau membuang buah yang sudah terkena antranoksa. Layu fusarium. Nah, layu fusarium itu penyebabnya dia adalah jamur juga. Jadi tanaman yang terserang itu menjadi layu, mulai dari daun bagian bawah dan anak tulang daun menguning. Bila infeksi berkembang, tanaman menjadi layu dalam 2 atau 3 hari setelah infeksi. Nah, warna jaringan, akar, dan batang menjadi coklat. Tempat luka infeksi tertutup hifa yang berwarna putih seperti kapas. Penyebaran penyakit ini adalah melalui angin dan air pengairan. Ini seperti ini yang kena layu fusarium ada di semuanya. Yang ketiga adalah layu bakteri. Nah, ini jelas penyebabnya adalah bakteri. Kalau antranoksa dan layu fusarium itu penyebabnya adalah jamur. Maka kalau layu bakteri penyebabnya itu adalah bakteri Pseudomonas solanacearum. Gejala awal tanaman menjadi layu yang dimulai dari pucuk menjalar ke daun bagian bawah sampai seluruh daun layu dan tanaman mati. Infeksi terjadi melalui lentisel dan akan lebih cepat bila ada luka mekanis. Kemudian penyakit berkembang dengan cepat pada musim hujan. Seperti ini gambarnya. Ini sedikit kita ketemu. Yang lainnya adalah virus kuning. Ini penyebabnya adalah Geminivirus. TYLCV. Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Penyebarannya dilakukan oleh serangga vektor kutu kebul. Maka kutu kebul itu sangat penting kita kendalikan ya. Jangan dibiarkan karena dia juga sebagai vektor pembawa virus. Virus Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Gejala serangan, helai daun mengalami paint clearing, mengalami kekuningan, ya, kehilangan warna hijau dari daun pucuk berkembang menjadi kuning terang, tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas. Infeksi lanjut itu menyebabkan daun-daun mengecil dan berwarna kuning terang, tanaman kerdil dan tidak berbuah. Namun di lapangan tidak semua tanaman cabai yang terserang menunjukkan warna kuning terang, tergantung tentu dengan jenis varietasnya, ketinggian tempat dan lingkungan. Pengendaliannya adalah penggunaan bibit tanaman yang sehat tentunya. Bisa menggunakan juga perendaman benih dengan larutan PGPR ya. Atau memberikan persemaian cabai itu dengan kain kasa nilon yang tembus sinar matahari guna mencegah kutu kebul masuk ke dalam persemaian atau rumah kasa. Untuk pencegahan selalu dijaga jangan sampai terjadi serangan baru kutu kebul. Jadi kalau kita ingin menghilangkan virus ini, yang kita kendalikan itu adalah kutu atau vektor pembawa virus ini. Memberikan naungan persemaian cabai dengan kain kasa atau nilon atau pengerondongan persemaian cabai dengan kain kasa atau nilon seperti ini. Ini salah satu untuk mencegah terjadinya penyakit kena virus kuning tadi. Di lapangan ada di semuanya. Jadi untuk di lapangan dalam mengendalikan virus kuning itu tentu dalam mengendalikan kutu kebulnya. Salah satunya tadi dengan menanam pinggiran lahan dengan 6 baris tanaman jagung. Tapi selain itu juga adalah memberikan pupuk kandang kompos minimal 20 ton per hektar, melakukan rotasi penggilingan tanaman dengan tanaman bukan inang virus, terutama bukan dari famili Solanaceae ya, tomat, kentang, tembakau itu mirip-mirip. Kemudian menanam varietas yang agak tahan karena tidak ada yang tahan, misalnya cabai keriting jenis bukit tinggi atau jenis yang varietas tahan virus lah. Dan yang lebih penting juga adalah melakukan sanitasi lingkungan, terutama dari gulma-gulma yang sebagai inang dari kutu kebul ini, seperti babadotan, gulma bunga kancing, cipuka. Ya, dia juga sebagai inang dari virus. Ya. Kemudian melakukan pencabutan terhadap tanaman yang sakit atau eradikasi. Kemudian dimusnahkan sehingga dia tidak menjadi sumber penularan. Kemudian pemasangan perangkap kuning sebanyak 40 lembar per hektar ya, bisa. Menggunakan MPHP juga bisa. Ya, pelepasan dan pemanfaatan musuh alami predator kembang helm. Jadi ada kembang helm
yang bisa memakan kutu kebul ya sebagai inang virus tadi ya. Penyemprotan insektisida yang efektif yang berbahan aktif imidacloprid untuk menekan populasi serangga vektor yaitu kutu kebul tadi. Dan pada kondisi populasi vektor rendah bisa menggunakan pestisida nabati dari nimba, eceng gondok, rumput laut, dan kembang pukul 4. Demikian ada di semuanya untuk pengendalian hama penyakit pada tanaman sayuran cabai. Dan sebetulnya untuk tanaman sayuran buah itu mirip-mirip. Ya, kalau kalian sudah menguasai hama dan penyakit pada tanaman sayuran cabai, insya Allah kalian juga untuk tanaman sayuran tomat dan yang lainnya sama lah, mirip-mirip. Jadi OPT yang sering menyerang tanaman cabai itu ada dua, yaitu hama ya dan penyakit. Ya, hama itu tadi ya ada dari hama tersebut itu adalah thrips, ya ulat kerayak, ya kutu kebul, ya kemudian kutu pesik, ya. Sementara penyakit umumnya yang sering itu adalah Anthracoxa, kemudian layu fusarium, layu bakteri, dan virus kuning. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan kasih di komen atau di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.